Ini BKKBN punya program namanya Tamasya, Pak ya? Tamasya. Tamasya. Sebetulnya latar belakang dibentuknya daycare Tamasya di lingkungan Kemenduk Bangga seperti apa, Pak? Oke, Mbak Cica. Jadi begini, awalnya setiap kebijakan saya punya dasar. Adanya keinginan 71.000 perempuan Indonesia ingin child free, menikah tapi tidak pengen punya anak. Ya. Itu peristiwa pertama. Kedua, adanya putus kerja perempuan yang bekerja, akhirnya dia keluar dari pekerjaan, dalam tanda petik salah satunya adalah ketika sudah punya anak. Yang saya sebut dengan ini mengganggu bonus demografi. Karena dua hal itulah kemudian apa sih sebabnya orang punya keinginan child free? Oh ternyata salah satunya Pak, ini gimana? Kalau saya punya anak, ekonomi barangkali belum tertata. Kemudian membayar pembantu barangkali belum siap. Masa orang tua saya menjadi pembantu? Karena itulah ini pemerintah harus hadir. Ini negara harus hadir, karena itu kita punya kebijakan namanya Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Contoh misalnya, saya sudah kerjasama dengan Menteri Lingkungan Hidup, bahwa di Kalimantan banyak perkebunan sawit, tenaga kerjanya para ibu-ibu dan bapak-bapak, anaknya gimana? Maka saya sudah kerjasama sama beliau, anak-anak ini bagian dari anak bangsa yang punya harapan generasi ke depan. Juga dikasih ruang, maka alhamdulillah perusahaan atau korporasi itu salah satu contohnya di Kalimantan hampir sekian ribu, hampir 80.000 tenaga kerjanya, itu ada 3.000-an anak yang diasuh melalui sekian puluh taman asuh sayang anak. Tapi intinya begini, bagaimana memastikan negara hadir, pemerintah hadir, bahwa ada hak-hak anak yang terus menjadi kebutuhan untuk pola asuhnya, tetapi juga memberikan kesempatan orang tuanya untuk tetap bekerja. Bekerja dan berkarya. Sudah ada berapa Tamasya ini di seluruh Indonesia, Pak? Sudah agak lumayan, 3.000-an sekian lah. 3.000 sekian. Ya, dari berbagai swasta, ada korporasi, ada swasta, ada memang BUMN. Ada tantangannya nggak Pak selama membentuk Tamasya ini, kesulitannya? Karena menyediakan pastinya pengasuh-pengasuh profesional juga kan Pak? Lumayan gini kira-kira. Satu kelemahan kita yang saya selalu otokritik adalah jangan sampai setelah launching finishing. Program ini mungkin sangat dalam tanda petik sangat dibutuhkan. Tapi jangan sampai hangat-hangat tai ayam gitu Mbak Cica. Oke, kita siapin, habis itu setelah kita launching nggak ada lagi. Satu tantangan. Yang kedua, memastikan bahwa jangan sampai ada peristiwa tertentu. Mohon maaf, kita pernah lihat mungkin berita di Depok. Nah, kira-kira gitu, jangan sampai terulang bahwa ternyata anak diperlakukan yang tidak baik. Karena itu kita punya programnya, salah satu bagaimana memastikan yang mengasuh punya sertifikasi tentang pola asuh anak, sehingga tahu cara mengasuh anak. Yang pertama. Yang kedua juga kita pastikan bahwa apa yang dihadirkan oleh pemerintah itu betul-betul sustainable. Tidak hanya habis ini besok tutup. Ini kan pernah ada, kemudian hilang lagi. Karena ini sudah menjadi kebutuhan. Salah satu adalah tidak hanya swasta, tapi juga korporasi, mohon maaf, BUMN, juga pemerintah daerah. Kita contohkan kementerian kita misalnya. Oke, Kementerian Kemenduk Bangga ada. Minimal karyawannya yang punya anak kecil, kita taruh di situ. Kemudian memang ada juga yang swasta yang berbayar. Ada yang seperti Boyolali, rata-rata karyawannya, mohon maaf, ibu-ibunya kerja di pabrik, kemudian supaya tetap kerja, titip anaknya dengan biaya 15.000 per hari. Ada yang agak lumayan 4 juta, itu yang swasta. Tapi yang pemerintah saya berharap ini free. Kemudian BUMN saya berharap free, kemudian di korporasi-korporasi tertentu kita sudah kerjasama juga dengan Menteri Tenaga Kerja. Untuk korporasi atau pabrik-pabrik yang di situ karyawannya banyak, siapkan dong daycare-nya, termasuk tadi perusahaan-perusahaan, salah satu syarat propernya dari Menteri Lingkungan Hidup itu adalah menyiapkan Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Nah, kira-kira gitu. Oke. Ya. Pak Wihaji, pertanyaan terakhir, bagaimana komitmen Kemenduk Bangga dalam jangka panjang untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak Indonesia sebagai bagian dari pembangunan SDM nasional?
Jadi saya selalu menganalogikan, saya diberi tugas Bapak Presiden dengan asta cita yang keempat dan keenam, memastikan pengembangan sumber daya manusia dan memastikan pengentasan kemiskinan. Karena itu saya mengibaratkan mengelola siklus kehidupan dari hulu sampai hilir, dari calon pengantin, anak-anak sampai lansia, yang kita sebut menciptakan generasi emas. Cara menciptakan generasi emas menurut saya seperti menganalogikan bagaimana kita mencari emas. Kita mencari emas ini, kita keruk, kita keduk, kita ayak, kita bakar. Itu butuh waktu, butuh kesabaran. Itu pun kalau dapat sedikit, ya kita sudah beruntung. Apa hubungannya dengan tugas saya? Tentu memastikan Kemenduk bangga menciptakan generasi emas. Supaya generasi emas itu tercipta, memastikan jangan sampai anaknya stunting. Oke. Kedua, kalau sudah balita, memastikan dapat asupan gizi. Ketika remaja, jangan sampai terganggu berbagai godaan-godaan tentang remaja. Seks bebas, pernikahan dini, narkoba. Kemudian ketika sudah berumur yang mendapatkan pekerjaan, dipastikan mereka mendapatkan bonus demografi. Kemudian kalau sudah lansia, dipastikan negara hadir, pemerintah hadir, lansia juga kita urus oleh pemerintah. Jadi prinsipnya hubungannya dengan anak tadi bahwa ini adalah generasi penerus masa depan Indonesia. Setuju tidak setuju, suatu saat kita akan bergeser. Setuju tidak setuju, anak-anak inilah yang nanti menggeser kita. Kira-kira gitu, karena itu negara wajib hadir. Negara mempersiapkan dengan serius. Dan Pak Presiden sangat concern. Kenapa? Beliau punya program MBG. Ini untuk menciptakan generasi emas. Salah satu perintah beliau kepada saya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tolong diurus Pak Wihaji. Salah satunya mereka wajib dikasih MBG. Itu perintah kepada saya dan hari ini saya kerjakan melalui penyuluh-penyuluh se-Indonesia, tim pendamping keluarga se-Indonesia untuk mendistribusikan MBG yang disiapkan oleh SPPG melalui BGN. Membentuk generasi emas sudah dari dalam kandungan. Dari mulai calon pengantin. Dari dimulai calon pengantin, disasiapin, kemudian ketika hamil dipastikan jangan sampai ada masalah. Jangan sampai ada masalah, jangan sampai stunting. Kemudian ketika lahir dipastikan sehat, gizinya sehat, dan ketika sudah tumbuh kembang juga dipastikan tumbuh kembangnya. Dan ketika sudah jadi anak-anak, jangan lupa pola asuhnya. Pola asuhnya. Melalui Tamasya ini. Artinya negara menjamin hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ikhtiarnya kita gitu, Pak. Ikhtiarnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wihaji atas dialognya.